anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Apin. Pada kali ini kakak akan membahas latihan-latihan yang ada pada buku pelajaran matematika kelas 8 semester 1. Buku yang kakak gunakan adalah buku terbitan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kebudayaan cetakan kedua tahun 2017. Dan video ini kakak akan membahas latihan-latihan yang ada di dalam bab pertama atau bab 1, yaitu mengenai pola bilangan. Di mana kita ketahui bab 1 itu terdiri dari dua subbab, yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan dan menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Tapi video kali ini kakak hanya akan membahas subbab pertama atau latihan-latihan yang ada pada subbab pertama. Baik, kita masuk ke dalam latihan pertama. Latihan 1.1, soal pertama. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 90. Kita ketahui 3 bilangan genap berurutan. Misalnya katakan bilangan genapnya itu adalah A, B, dan C. Sehingga ketiga bilangan ini jika dijumlah menghasilkan 90. Karena berurutan, boleh kakak nyatakan B itu ada di tengah. Dan karena genap ke atas naik 2, ke bawah turun 2. Atau ke atas tambah 2, ke bawah kurang 1. Ke kanan tambah 2, ke kiri kurang 1. Boleh kakak utarakan B itu adalah nilai tengahnya. Begitu ya. Nilai tengah dari ketiga bilangan yang ada. Maka kakak bisa mencari nilai B-nya dengan menyatakan ketiga nilai ini dianggap sama. Kenapa? Karena ke atas naik 2, ke bawah turun 1. Naik yang ke atas bisa kakak ambil untuk menambahkan yang turun di bawah. Sehingga nilai B semua. Atau 3 buah B. Boleh kakak tulis B tambah B tambah B sama dengan 90. Atau 3B sama dengan 90. Sehingga B sama dengan 90/3. Nah, logika ini yang kakak gunakan untuk soal-soal berikutnya. Jadi tinggal bagi aja. Ada berapa bilangan? 3 bilangan. Tinggal bagi aja 3. Begitu ya. 90 bagi 3 sama dengan 30. Maka nilai tengahnya B-nya adalah 30. Naik ke atas 2. Gitu ya. Untuk genap atau ganjil berurutan. Selisih dengan atas itu masing-masing 2. Dan juga dengan bawah. Maka hasilnya adalah di tengahnya 30, di atasnya 32, dan di bawahnya 28. Cukup jelas? Soal pertama ini menjadikan referensi untuk mengerjakan soal-soal berikutnya di latihan 1.1 ini. Kita coba lihat soal berikutnya. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 150. 150 bagi 3 gitu ya, karena 3 bilangan genap. Dapat nilai tengahnya. 3B sama dengan 150 atau 150. B sama dengan 150/3. Sehingga B sama dengan 50, nilai tengahnya 50. Naik ke atas tambahin 2, ke kirinya kurangi 2. Sehingga jawabannya adalah 48, 50, dan 52. Begitu juga soal nomor 3. 300 tinggal kita bagi aja dengan 3. Gitu ya. Dapat nilai B-nya 100, nilai tengahnya 100, maka jawabannya 98, 100, dan 102. Pun demikian soal nomor 4. Tapi nomor 4 soalnya ganjil. 3 bilangan ganjil. Beda dong kak. Sama aja. Kenapa? Karena sama-sama 3. Berarti sama-sama kita bagi 3. 45 bagi 3 dapat 15 nilai tengahnya. Berarti nilai kirinya 13, 15, dan 17 berurutan. Soal nomor 5, 135. Berarti bagi 3 lagi. 135 dibagi 3, 45. Nilai tengahnya 43, 45, dan 47. Cukup jelas ya, cukup sederhana mudah-mudahan. Nomor 6, 3 bilangan ganjil, masih ganjil. 315 dibagi 3, 105. Berarti 103, 105, dan 107. Nah, dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya sama dengan 12.000? 3 bilangan ganjil. Perhatikan soal-soal sebelumnya. Di sini temukan 3 bilangan ganjil berurutan jumlahnya 315. 315 ganjil juga ya. Oke. 135 juga ganjil. Dan kalau kita pastikan 3 buah bilangan ganjil kalau dijumlah hasilnya genap atau ganjil? Ganjil tambah ganjil jadi genap. Tambahin ganjil lagi jadi ganjil. Misalnya 1 tambah 1 tambah 1. Ganjil 3 1 tambah 1 2. Tambah 1 lagi jadi 3. 3 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3 6. Jadi ganjil tambah ganjil genap. Tambah ganjil lagi. Ganjil juga. Kak, 3 buah bilangan ganjil kalau dijumlah nggak mungkin genap, Kak.
Ya ini jumlahnya sama dengan 12.000. 12.000 genap. Maka dapatkah kalian menemukan 3 bilangan ganjil berurutan? Berurutan ya. Yang jumlahnya sama. Berurutan nggak berurutan, 3 buah bilangan ganjil kalau dijumlah nggak mungkin genap. Sehingga jawabannya tidak. Karena 3 buah bilangan ganjil adalah, jumlah 3 buah ganjil adalah ganjil. Nggak mungkin genap. Karena di soalnya genap 12.000. Nomor 8 pun demikian. Gitu ya. Cukup jelas latihan 1-1 ini? Kita masuk ke latihan 1.2. Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 400 ubin? Apaan nih Kak, kok ubin? Kalau adik-adik buka buku materi pelajaran di buku yang telah kakak sertakan tadi, mungkin jelas. Tapi kalau belum jelas atau belum sempat lihat bukunya atau mungkin lupa, kita coba lihat lagi ceritanya gimana sih. Ceritanya kira-kira seperti ini. Kita akan coba membangun sebuah kolam dasarnya, gitu ya. Tengah-tengahnya warna ubin, tengah-tengahnya menggunakan ubin warna putih. Sementara sekelilingnya menggunakan, tengahnya ubin warna biru. Sekelilingnya menggunakan ubin warna putih. Ada beberapa alternatif disesuaikan dengan ukuran ubin dan ukuran ruangan. Alternatif atau kalau kolam pertama ubin birunya cuma 1, dengan ukuran ubin putih dan biru sama ya catatannya, maka kebutuhan akan ubin putih bisa kita hitung. Misalnya kita catat dulu. N ini adalah jumlah baris atau sisi ubin. Perhatikan ubin birunya di sini ya, jumlah baris ubin biru ya. Perhatikan ubin biru ini bentuknya adalah persegi. Maksudnya baris dan kolomnya sama atau sisi dan sisinya sama. Jadi panjang lebarnya sama, jadi sisi kali sisi. Atau volumenya atau jumlah ubin biru yang diperlukan adalah sisi kali sisi. Boleh kakak tulis N kuadrat. Kenapa N kuadrat? Karena tadi kita buat di persamaan sebelumnya jumlah baris atau sisi ubin adalah N. Nah baris sampai kolom sama berarti N kali N atau N kuadrat. Sementara kakak coba ilustrasikan jumlah ubin putih yang diperlukan adalah Fn. Ini alias saja ya adik-adik ya. Boleh dibuat sembarang. Ini alias saja untuk menyederhanakan persamaan matematika kita. Kita coba hitung manual. Misalnya kolam pertama di mana 1 ubin biru. Gitu ya. Baris dan kolomnya sama. Ubin biru butuhnya 1. Sementara ke ubin putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi kalau satu sisi, kalau N-nya 1, maka Fn-nya 8. Gitu ya. Contoh yang lain, kalau ubinnya 2, ubin birunya 2, ini ya. Ini disebut N-nya 2. Maka jumlah ubin putihnya 1, jumlah ubin birunya 1, 2, 3, dan 4. Kenapa 4? Ya 2 kali 2, kan persegi. Oke, sementara ubin putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup jelas ya. Dan dengan cara yang sama kita bisa menghitung kebutuhan akan ubin untuk tipe N-nya 3. Berarti hitung manual itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 16. N-nya 4, 1, 2, 3 sampai 20 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Atau kalau kita hitung, kita catat jika N-nya 1, maka F1-nya 8. Kok F1 bukan N, Kak? Ya kan N-nya kita ganti 1. Oh iya. Kalau N-nya 2 berarti F2 sama dengan 12. Kalau N-nya 3 berarti F3 sama dengan 16. N-nya 4, F4 sama dengan 20. Itu ya, kalau kurang yakin boleh dihitung manual, tapi kakak yakin dengan hitungan ini karena memang udah kakak hitung. Dan ini kalau kakak simpan dalam bentukan tabel, kira-kira bentuknya seperti ini. N1, 8, 2, 12, 3, 16, 4, 25, 24, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau di soal contoh pembahasan sebelumnya ditanya, kalau N-nya 30 gitu ya. Nah sekarang yang ditanya, berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 400? Sebelum itu kita hitung dulu. Berapa sih formulanya? Salah satu metodenya kita menggunakan urutan ya, barisan bilangan. Untuk N1 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka didapatkan angkanya bilangannya 8, 12, 16, 20 dan 24. Perhatikan selisihnya.
di antara kedua bilangan ini. Ternyata ditambah 4 semua, 8 ke 12 tambah 4, 12 ke 16 tambah 4, dan seterusnya dan seterusnya. Masih ingat di video sebelumnya kakak udah membahas, jika selisih pertama didapatkan nilai yang sama, maka formulanya akan didapatkan menjadi Fn sama dengan 4 dikali N. 4-nya dari mana kak? 4 dari selisih tadi. Kalau sama ya. Kalau masih kurang jelas boleh diputar lagi atau dibuka video sebelumnya pembahasan materinya. Nah, permasalahannya ini kan dimulai dari N ke 1. Kalau saya masukkan N-nya 1, 4 dikali 1, 4. Di sana kok 8 kak? Iya, karena ini N1. Nah, untuk itu di video sebelumnya kakak udah jelaskan 2 metode untuk mencari nilai tambahannya atau nilai konstantanya. Perhatikan kita hitung nilai N ke 0. Nah, dari 8 ke 12 naik ke 4, berarti dari 8 ke kiri, ke sebelahnya berarti turun 4 dong. Berarti nilai ke 0 atau N ke 0-nya 4. Nilai ke 0 inilah yang kita gunakan sebagai nilai konstantanya. Sehingga 4 dikali N ditambah 4. Ini adalah formula persamaan untuk menghitung jumlah ubin putih jika sisi ubin birunya diketahui. Jadi kalau ditanya berapakah kebutuhan ubin putih kalau sisi ubin birunya 50, masukin aja rumus 4 kali 50, 200 tambah 4, 204. Nah, nggak perlu kita hitung gambar seperti ubin yang sebelumnya. Gitu ya. Kira-kira seperti ini. Atau 4N ditambah 4. Nah, ini akan kita gunakan untuk soal-soal sampai dengan soal pembahasan di latihan 1-2 ini. Kebetulan sebanyak 10 soal. Mungkin soal ke-6 agak sedikit beda pertanyaannya. Kita lihat. Baru kita coba jawab pertanyaannya. Jika jumlah ubin biru 400, maka sisi ubin birunya adalah akar 400. Kok akar 400 sih kak? Ya kan jumlah ubin biru adalah sisi kali sisi. Atau N kuadrat tadi. Maka sisi adalah akar dari ubin biru. Cukup jelas? Akar 400 adalah 20. Maka diketahui untuk mendapatkan ubin biru sebanyak 400, kita perlu membuat persegi dengan jumlah sisinya adalah 20. Begitu ya, dapat nilai birunya 20. Masukkan nilai biru ke formula kita, maka jumlah ubin putih adalah 4 dikali N plus 4. Di mana N yang didapati 20, 4 dikali 20 ditambah 4 sama dengan 84. Cukup jelas adik-adik? Itu ya soal pertama, pembahasannya agak panjang, dan formula ini, metode ini atau pola ini kita akan gunakan untuk soal-soal berikutnya. Soal nomor 2. Kalau 625 ubin birunya, maka sisinya akan 625 atau 25. Maka jumlah ubin putihnya 4 dikali N tambah 4 atau 4 kali 25 tambah 4, 104. Gitu ya. Nomor 3, udah enak ya kalau udah berikutnya. Yang penting konsepnya dipahami dulu adik-adik ya. Kalau 900, akal 930 kak. 30 kali 4, 120 tambah 4, 124. Nomor 4, akar 160.000 sama dengan 400. 4 dikali 400, 1600 tambah 4, 1604. 250.000 berarti 500. Kali 4, 2000 tambah 4, 2004. Cukup jelas? Sama proses pengerjaannya 1 sama dengan 5. Tapi kita perlu pahami bagaimana cara mengerjakannya. Tadi agak panjang di soal nomor 1 ya, itu pemahamannya. Soal nomor 6 agak beda. Berapa banyak ubin warna biru? Nah, birunya ditanya, berarti sisi kali sisi gitu ya. Ketika ubin warna putih sebanyak 108. Masih ingat untuk menghitung ubin warna putih kita menggunakan formula Fn sama dengan 4 dikali N ditambah 4. Di mana N ini adalah sisi ubin biru. Jadi kalau N-nya udah diketahui, jumlah ubin birunya berapa ya? N kali N. Tapi kalau yang diketahui jumlah ubin putih atau Fn, maka kita cari N-nya. Nah ini untuk mencari sisi ubin birunya. Kita balik persamaannya.
Fn-nya di kanan, 4n plus 4 di kiri, jadi 4 dikali n ditambah 4 sama dengan Fn. Kita ingin n-nya ada di sisi kiri sendiri tanpa ada angka-angka lagi. Berarti semua angka kita pindahkan. Yang pertama kita pindahkan apa? Penjumlahan dulu. Maka tambah 4 kita pindahin dulu ke kanan. Tambah pindah ruas ke kanan menjadi kurang gitu ya. Minus pindah ruas jadi plus, plus pindah ruas jadi minus. Didapati 4 dikali n sama dengan Fn dikurang 4. Nah, 4n kalau kita pengen hilangkan angka 4-nya berarti harus dibagi 4 dong. Kan 4 bagi 4, 1. Berarti kiri dibagi 4, kanan juga harus dibagi 4. Maka n-nya adalah Fn dikurang 4 per 4. Nah, persamaan ini yang kita akan gunakan untuk soal berikutnya. Soal nomor 6, 7, sampai 10. Oke? Maka jumlah sisi biru, ubin biru adalah Fn dikurang 4 dibagi 4. Fn-nya tadi ketahui. Ubin warna putih yaitu 108 dikurang 4 dibagi 4 selanjutnya. 108 dikurang 4, 104. Dibagi 4, 26. Maka jumlah ubin biru adalah sisi kali sisi atau n kali n atau 26 kali 6. 26 sama dengan 676. Dengan cara yang sama kita bisa menyelesaikan pertanyaan nomor 7. Jika sebanyak ubin putihnya 808, berarti Fn dikurang 4 gitu ya. 808 dikurang 4 dibagi 4. 804 dibagi 4, 201. Maka jumlah ubin biru yang dibutuhkan jika ubin putihnya 808 adalah 201 dikali 201 atau 40.401. Nomor 8, jika ubin putihnya 10.008. Fn sama dengan N sama dengan Fn dikurang 4 dibagi 4. 10.008 dikurang 4 sama dengan 10.004 dibagi 4. 25.001. Maka jumlah ubin birunya adalah 25.001 kali 25.001 atau 625.050.001. Berapa banyak ubin warna putih ketika ubin warna biru? Berapa banyak ubin warna biru ketika ubin warna putih? Sebanyak 1.304 ubin dengan cara yang sama. 1.304 kurang 4 jadi 1.300 dibagi 4. 325 maka jumlah n-nya adalah 325 kali 325. Dan terakhir jika banyak ubin putihnya 2.124. Maka 1.124 dikurang 4 dibagi 4. 1.220 dibagi 4, 530 sama dengan 530 dikali 530 sehingga kebutuhan ubin biru adalah 280.900 buah. Cukup jelas untuk latihan 2 ini? Utama kita perlu paham soalnya. Latihan ketiga, berdasarkan contoh 1 sampai 1.10, sekali lagi bisa dibuka bukunya. Tentukan banyaknya cabang pada lapis ke 10, 20, 40, 100, dan 200. Apa nih? Ini pembahasan mengenai sebuah ranting pohon bercabang. Setiap ranting bercabang 2. Dan cabang yang ada bercabang lagi, 2 lagi. Bercabang lagi, 2 dan seterusnya. Sehingga kalau dibuat dalam tabel bilangan, kira-kira seperti ini. Ranting pertama nggak ada cabangnya. Ranting kedua punya cabang 2. Ranting ketiga punya cabang 4. Atau tingkat keempat. Bukan ranting keempat ya, tingkat keempat punya cabang 4, punya cabang 8. Tingkat kelima punya cabang 16 dan seterusnya dan seterusnya. Ditanya tadi cabang ke-10, cabang ke-20 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan persamaan bilangan di sini, perhatikan di sini. Ini angkanya 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kalau kita lihat ini kelipatan gimana gitu ya. Ini dapatnya dari mana nih? Kalau bis 16 berarti 64 nih. Atau boleh saya utarakan, angka yang kita cari adalah 2 kali angka sebelumnya. Begitu ya. Angka kedua sama dengan 1 kali 2. Angka ketiga 2 kali 2. Keempat 4 kali 2. Kelima dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau ditanya angka ke-200, sampai kita harus menghitung satu persatu. Hitung dulu angka ke-1, ke-2, ke-3 sampai 199 baru kita bisa menghitung angka ke-200.
Saya rasa melelahkan ya, dan resiko kesalahannya juga cukup tinggi. Nah, untuk itu gimana cara pendekatannya? Kita coba lihat dulu selisihnya. Perhatikan, jika selisih di sini tidak ada ujung akhir, masih ingat pembahasan di video sebelumnya? Kalau tidak ada ujung akhir, maka formula yang kita gunakan adalah 2 pangkat N. Atau bisa jadi N ditambah X. Kalau sebelumnya kan selisihnya 4, 4, 4, 4, 4, 4. Oh, ini tinggal langsung 4 kali N gitu aja. Tapi kalau selisihnya nggak pernah sama, maka ini adalah pangkat N. Begitu ya. Nah, kita bisa cari kalau angka pertama kita pakai 2 pangkat N tambah X. Kita cari X-nya nih sekarang nih. Jadi 2 pangkat berapa sih sebenarnya nih? Kita coba lihat, angka pertama di situ adalah 1. Sama dengan 2 pangkat 1 tambah X. Kok 2 pangkat 1? Kan N ini kita ganti 1 semuanya. Berarti Fn jadi F1. 2 pangkat N berarti 2 pangkat 1 tambah X. Di mana 1 ini adalah 2 pangkat 0. Kalau 2 pangkat 1 kan 2. Kalau 2 pangkat 0. Berapapun pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, kita lihat di atasnya. 0 sama dengan 1 plus X. Kita bisa ambil bagian atasnya saja untuk persamaan kita ini untuk menentukan nilai X-nya. Tahu kalau ditulis 0 sama dengan 1 ditambah X. Cukup jelas. Maka kita pindah ruas dua-duanya. 1 tambah X di sisi kiri dan 0 di sisi kanan. Sehingga kita dapati X sama dengan min 1. Sehingga persamaan kita untuk menghitung angka atau ranting kesekian atau ranting ke N adalah 2 pangkat N min 1. Ini metodenya, ini polanya yang kita gunakan 2 pangkat N min 1. Betul nggak sih? Coba aja kita tes. Pada N ketiga, mestinya 4 loh jawabannya. Coba hitung aja. 2 pangkat 4, minus 1 ya, mohon maaf di situ salah ketik kakak. 2 pangkat 3 min 1 itu 2. 2 pangkat 2, 4. Betul ya. Untuk ketiga, ini mohon maaf, ini salah ketik minus mestinya ya. Karena formula pola kita dapatnya minus. Ranting kelima atau N5. N5 16 loh. Berarti 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 16. Betul. Dan seterusnya. Silakan dicek. Maka kalau ditanya soal A untuk ranting ke 10, berarti 2 pangkat 10 kurang 1, atau sama dengan 2 pangkat 9. Begitu ya. Atau 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali 2-nya. Maka didapati 512. Nah, untuk soal nomor B, maaf, B mestinya ya. Untuk ranting ke 20 berarti 2 pangkat 20 kurang 1, atau sama dengan 2 pangkat 19. Sehingga didapati 2 pangkat 19. Silahkan dihitung. Oke, 524.288. Dan soal yang C. Ranting ke 40 sama 40 kurang 1, 39. Atau 540 sekian dan seterusnya. Yang D. Ranting ke 100. Wow, ranting ke 100 ini nulisnya agak panjang, nyebutnya kakak rasa agak kesulitan. Kalau ranting ke 40 kita bisa sebut 549.755.813.888. Tapi kalau udah masuk 2 pangkat 99, kakak nggak akan tulis dalam angka, pokoknya 2 pangkat 99 aja deh, nyebutnya salah takutnya. Gitu ya. Begitu juga dengan ranting atau dahan ke 200. Berarti 2 pangkat 199. Cukup jelas? Itu ya, ini soal latihan ketiga. Dan kita masuk soal latihan keempat. Subbab 1 ini. Ada 11 soal, yaitu A, B, C, sampai K. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut. Yang pertama, A, 1357. Dengan cara yang sama, kita diminta menghitung 3 angka berikutnya. Kita hitung polanya, selisihnya ini 2, 2, 2. Berarti kemarin juga 2 dong, Kak. Ya, 2, 2, 2, 2. 7 tambah 2, 9. Tambah 2 lagi, 11 dan 13. Cukup jelas? Kok nggak ngitung Fn, Kak? Nggak usah lah kita hitung Fn, karena kita cuma diminta 3 angka berikutnya.
Lain kalau ditanya angka ke 200, angka ke 50, atau yang melelahkan kita menghitung. Tapi kalau ini masih cukup sederhana, kita bisa tanpa menggunakan Fn. Polanya ketahuan, tambah 2 nih. Yang B, kurang nih. Kurang berapa? Kurang 5. Berarti 80, 75, dan 70. Yang C, polanya gimana nih? Ini kemari 5. Gitu ya. Kemari min 2, 5, min 2. Oh, polanya kelihatan nih, Kak. Naik 5 kurang 2, naik 5 kurang 2, naik 5 kurang 2, dan seterusnya. Nah, setelah terakhir kurang 2, maka di sini mestinya naik 5, kurang 2, dan naik 5. Begitu ya. 14 naik 5 atau tambah 5, 19, kurang 2, 17, dan 22. Cukup jelas? Yang D, 2, 6, 18. Polanya gimana nih? Aduh, 2 ke 6, 4. 6 ke 18, 12. Kok nggak jelas sih? Coba perhatikan kalau alternatif lain. Ternyata pola itu nggak mesti tambah kurang ya, bisa jadi perkalian. Oh, kali 3, kali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Berarti di sini juga kali 3 dong polanya. 8 kali 54, 162, dan seterusnya. Gitu ya. Yang E, 80, 40, 20. Kelihatan di sini? 80 ke 40, kurang 40. 40 ke 20, kurang 20. Kok kurang? Kelihatannya lebih tepat kalau kita menggunakan pendekatan polanya adalah bagi. Jadi itu ya, ada tambah, ada kurang, pola bisa bagi, bisa kali. 10 bagi 2, hasilnya dibagi lagi dengan 2, dan dibagi 2 sehingga didapatkan 5, 2,5, dan 1,25. Yang E, F, maksud kakak, 3, 7, 11, 15, 19. Perhatikan di sini. 3 ke 7 di sini turun 10. 7 ke 11 naik 18. Turun lagi 26. Kok nggak konsisten? Ternyata kalau diperhatikan, ini adalah pola gabungan. Masih ingat di video sebelumnya? Nah, ternyata angkanya itu lompat. Jadi 3 satu kelompok dengan 11 dan 19, di mana di sini 7 dan minus 15 itu juga satu kelompok. 3 dengan 11 itu selisihnya 8 atau ditambah 8. Sementara dengan min 7 dan 15 adalah min 8 juga. Kelihatan ya polanya? Maka angka berikutnya adalah tambah 8, 27. Ini kurang 8, minus 23, dan seterusnya. Gitu ya. Ini gabungan nih, pola gabungan yang sebelumnya kakak bahas. Yang G, perhatikan. 4, 12, 36, 108. Kali 3, kali 3, kali 3. Kelihatannya sih seperti itu deh. Kali 3 lagi. Gitu ya. Yang H, F. H nih ya mestinya. 1, 4, 9, 16, 25. 1, ini kali 3. 4 kali 3 enggak 9. Dibagi enggak dapat juga. Lompat, ini 8 di sana. 14. Enggak dapat juga, Kak. Ternyata ini adalah fungsi pendekatan atau polanya adalah kuadrat. Jadi N pertama kuadrat, kedua kuadrat, dan seterusnya. Gitu ya. Oh iya. Angka pertama di kuadrat 1 kuadrat. 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 16, 25, 36, 49, dan 64. Soal yang I, tadi H ya. 2, 4, 10, 11, 18, 18. Wow, ada 18, 18. Terus habis 25 turun, 26 turun lagi 25. Kalau diperhatikan ini bisa jadi ini enggak satu pola nih. Nah, kita coba lihat. 2 dengan 10, 8, 10, 18, dan 26. Yang ini? Wow, kelihatan ya ternyata dua pola. Maka berikutnya adalah 26 tambah 8 atau 25 ditambah 7, 32. Sementara yang bawahnya 26 tambah 8, 34, dan 42. J. 1, 5, min 3, 3, 7, 1, 5. Wow. Ini lebih aneh lagi nih kelihatannya.
Coba kita lihat 1 dengan 5 naik 4, terus turun 5, turun 6, naik 4, betul. Turunnya naik lagi 4, betul. Udah naik, turun, naik, turun. Wow. Kita coba dua alternatif. 1 dengan min 1, 7. Wow, udah turun 2, naik 7. Coba alternatif ketiga. Dengan pendekatan 3 pola. Wow, kelihatan polanya ya. Yang ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Yang 5 dengan 7 pun tambah 2, tambah 2, tambah 2. Min 1, dan 3 pun demikian tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kelihatannya aja kompleks ya, rumit ya. Maka angka berikutnya adalah 7 plus 2. Dan 11 plus 2. Dan terakhir 5 plus 2. Cukup jelas? Dan K, soal terakhir nih Kak ya. Mohon maaf Kakak lupa edit. 2 min 1, 1, 0, 1. 2 ke min 1 naik 3. Min 1 ke 1 naik 2. 1 ke 0 turun 1. Naik lagi. Waduh, polanya kalau lompat juga nggak jelas. Nih, lompat 2, lompat 3 nggak cukup angkanya. Masih ingat pembahasan sebelumnya? Fibonacci. Fibonacci ini adalah angka yang kita cari adalah penjumlahan 2 angka sebelumnya. Ini dimulai dari angka kedua mestinya, ketiga ya. Maka bisa diketahui angka berikutnya adalah penjumlahan antara 0 dengan 1. 0 tambah 1, 1. Dan angka selanjutnya penjumlahan 1 dengan 1, 2. 1 dengan 2, 3. Cukup jelas? Itu ya pembahasan kita untuk subbab pertama. Dan kakak udah sediakan aplikasi untuk latihan, coba-coba latihan. Dari sana juga bisa kita lihat kalau video atau video latihan atau pembahasan yang udah ada, bisa dilihat di aplikasi, langsung link ke YouTube. Dan alamat aplikasi yang udah kakak buat ini bisa dilihat di description, tinggal diklik untuk melihat apakah udah ada video terbaru, pembahasan maupun PR, dan untuk mencoba melatih kemampuan adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembahasan untuk subbab pertama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.